Perkenalkan, nama saya Dodo Dika. Absen 35, peraturan 8. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah menurut 3 ahli. Menurut Harold D. Laswell, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu untuk mendapatkan efek tertentu. Menurut Everett M. Regis, komunikasi adalah proses di mana seseorang menciptakan dan berbagi informasi dengan orang lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Menurut D.J. Navarrete, komunikasi adalah proses di mana proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengaruhi orang lain. Kesimpulan, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui media tertentu dengan tujuan menciptakan pengertian bersama. 2 unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sender. Orang yang menyampaikan pesan. B, pengkodean atau coding. Proses mengubah pesan menjadi simbol kata. Dan C, pesan atau message adalah informasi yang disampaikan. D, media atau saluran atau channel, alat ya atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, dan lain-lain. E, pengkodean atau decoding. Proses penerimaan dan pengertian pesan oleh penerima. E, komunikasi atau receiver, orang yang menerima pesan. Yang ketiga, dan yang terakhir, umpan balik, feedback. Tanggapan adalah tanggapan atau respon komunikasi terhadap pesan yang diterima. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi. Yang pertama, tertulis, surat, email, dan memo. Yang kedua, lisan, percakapan langsung atau telepon. B, berdasarkan aliran informasi. Komunikasi itu arah atau informasi hanya dari komunikator, komunikan tanpa feedback. Contohnya siaran TV. Komunikasi 2 arah. Proses tanya jawab atau diskusi. Contoh, wawancara kerja. C, berdasarkan perilaku. Yang pertama, formal, komunikasi resmi dalam organisasi atau rapat kantor. Informal, percakapan santai ngobrol di kantin. Non formal, komunikasi tanpa aturan tertentu. Diskusi komunitas yang berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, internal adalah komunikasi dengan organisasi. Eksternal, komunikasi dengan pihak luar dan bicara dengan pelanggan. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, internal, komunikasi dengan organisasi atau rapat staf. Yang kedua, eksternal, mempengaruhi proses komunikasi. A, kebugaran budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 4. A, keberagaman budaya atau pesan bisa terjadi karena salah dengar, tulis emosi. B, kesalahan dalam menerima pesan bisa terjadi karena salah dengar tulisan. Emosi, perasaan marah atau senang bisa banget komunikasi. Pengen kucing enggak komunikasi. Emosi, perasaan marah atau senang yang bisa mengaruhi komunikasi. D, pengalaman masa lalu.
Pengalaman pribadi bisa membuat orang menafsirkan pesan berbeda. Latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara memahami informasi. Dan hubungan komunikator dan komunikan. Hubungan dekat dan renggang mempengaruhi kelancaran komunikasi. 5. Komunikasi yang efektif. Pesannya dapat dipahami dengan baik oleh penerima dan menghasilkan respon di tanpa komponen. A. Berbicara dengan jelas atau clear. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. B. Berbicara dengan tersenyum atau smile, tidak tegang saat menyampaikan pesan. C. Berbicara dengan santai atau relax, tidak tegang saat menyampaikan sesuatu. D. Berbicara dengan interaktif, melibatkan lawan bicara dalam percakapan. E. Berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan menghormati lawan bicara. Nomor 6. Komunikasi dengan pelanggan dan kolega. Yang pertama, pelanggan harus ramah, sopan, jelas, dan mampu memahami kebutuhan pelanggan agar pelanggan puas. Kolega harus terbuka, jujur, saling menghargai, dan menjaga hubungan kerja yang baik. Nomor 7. Komunikasi antar budaya. Contoh, 1. Permisi, apakah saya boleh tahu adat di sini saat acara makan bersama? 2. Maaf kalau cara bicara saya kurang sopan dan budaya Anda. 3. Di tempat kami biasa saling menyapa saat bertemu. Bagaimana di sini? Contoh bahasa Indonesia. Kamu sedang apa? Bagaimana kabarmu? Kamu lagi di mana? Sampean Epa, atau dalam bahasa Madura. Kumaha daman, atau dalam bahasa Sunda. Ika iyo iyare dalam bahasa Bugis. Itu saja, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang lain, mohon dimaafkan. Terima kasih.